Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aspul Media Official. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial AutoCAD, yaitu belajar dasar-dasar AutoCAD. Dan di tutorial ini akan saya buat menjadi beberapa bagian, agar teman-teman mudah untuk memahami setiap materi dalam video. Oke, buat teman-teman yang sudah mempunyai dan sudah menginstal aplikasi AutoCAD, silakan buka aplikasi AutoCAD-nya. Beginilah tampilan awal dari aplikasi AutoCAD. Sebelum memulai menggambar, alangkah baiknya kita harus mengenal dulu apa itu AutoCAD. Karena mungkin ada teman-teman kita yang baru menggunakan AutoCAD. Dan untuk teman-teman yang sudah pandai atau pro, boleh kirim masukan jika ada kesalahan dalam tutorial ini. Oke teman-teman, apa sih AutoCAD? AutoCAD adalah singkatan dari Automatic Computer Aided Design, yaitu salah satu perangkat lunak yang dipergunakan untuk pembuatan gambar yang berorientasi pada visual, baik gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi yang sangat memerlukan ketelitian dan keakuratan pengukuran. AutoCAD banyak dipergunakan dalam dunia desain, baik itu desain konstruksi teknik sipil, teknik mesin, teknik listrik, perencanaan tata kota, dan sebagainya, yang membutuhkan ketetapan pengukuran dan ketelitian. Salah satu perusahaan pengembang AutoCAD kini telah banyak mengembangkan AutoCAD, mulai dari versi yang dulu, yang pertama diciptakan, sampai yang terbaru, yaitu saat ini. Oke teman-teman, untuk mulai menggambar, yang pertama kita harus lakukan adalah dengan memilih template gambar. Di sini telah tersedia berbagai macam template gambar. Namun kali ini saya akan menggunakan template ACAD DWT. Oke. Kemudian klik. Nah, seperti inilah tampilan dari AutoCAD untuk nanti kita menggambar. Oke teman-teman, sebelum teman-teman memulai perancangan gambar, teman-teman perlu menetapkan suatu daerah kerja. Untuk melakukannya, teman-teman harus menentukan sistem ukuran yang ingin digunakan. Teman-teman bisa menentukan sistem ukuran unit seperti meter, sentimeter, atau milimeter, sesuai dengan satuan yang teman-teman perlukan. Adapun cara untuk menetapkan ukuran unit, teman-teman dapat melakukan dengan menggunakan perintah unit. Teman-teman tinggal ketik aja unit, kemudian enter. Maka akan keluar interface seperti ini. Secara konseptual, perintah unit digunakan untuk menentukan mode output penggambaran pada layar kerja AutoCAD. Mode output ini terdiri dari dua settingan yang berbeda, yaitu length dan angle. Length terdiri dari berbagai jenis mode output yang dapat digunakan, mulai dari desimal, arsitektur, engineering, fraksional, dan scientific. Namun yang sering digunakan yaitu dalam mode desimal dan arsitektural. Kemudian angle. Angle terdiri dari beberapa jenis mode output, seperti decimal digress, decmin, sec, grade, radians, dan surveyor units. Namun yang paling sering digunakan adalah decimal digress. Mengenai fungsi dari length dan angle, baik kita ibaratkan dengan misal, kita akan menggambar garis dengan panjang 7 dan kemiringannya itu 45 derajat. Jika teman-teman memilih length dengan tipe desimal, precisionnya 0.0, dan angle-nya dengan tipe desimal digress, precisionnya 0, maka kita akan bisa melihat sampel outputnya, seperti ini. Jika sudah, kemudian klik OK. Maka kita akan coba buat garis. Teman-teman ketik line, atau teman-teman bisa klik icon line di atas. Untuk yang pertama, masukkan koordinat awalnya yaitu 0,0. Kemudian enter. Setelah itu masukkan output angkanya yaitu 7.0. Masukkan sudut dengan tanda kurang dari, kemudian masukkan 45. Nah, 7.0 ini adalah output length.
Dan 45 derajat ini adalah output Angel. Kemudian enter. Maka teman-teman bisa melihat hasilnya seperti ini. Oke. Jika sudah, klik enter atau spasi. Kita kembali lagi ke perintah unit. Kemudian jika teman-teman memilih length dengan tipe arsitektural, precision-nya yang pertama, kemudian angle-nya dengan tipe decimal degrees, precision-nya 0, maka dapat kita lihat sampel output-nya seperti ini. Ada tambahan kutip. Jika sudah, klik OK. Kemudian kita coba buat garis. Teman-teman ketikkan line, kemudian enter. Setelah itu masukkan titik koordinat awalnya 0,0, kemudian enter. Terus masukkan output angkanya, yaitu 7, tambahkan tanda kutip, tambahkan tanda sudut yaitu tanda kurang dari, masukkan angkanya 45, tambahkan juga kutip. Kemudian enter. Maka teman-teman bisa bedakan hasilnya seperti ini. Jika sudah paham, kita kembali lagi ke mode unit. Jadi, sebelum melakukan penggambaran di layar kerja, pastikan teman-teman memilih output length dan angle sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai teman-teman menggunakan atau membutuhkan tipe arsitektural, namun menggunakan outputnya desimal dalam penggambaran. Oke, yang berikutnya insertion scale. Insertion scale ini digunakan untuk melakukan perubahan skala objek atau konten yang dimasukkan ke dalam layar kerja, bukan untuk merubah ukuran lembar kerja. Misal, teman-teman menggunakan insertion scale dengan unit milimeter atau mm. Ketika teman-teman mempunyai blok dengan ukuran inci dan akan dimasukkan ke dalam layar kerja, maka secara otomatis satuan inci pada blok tersebut akan dirubah menjadi milimeter atau mm. Jadi pada intinya, insertion scale ini hanya berfungsi untuk merubah scale gambar, blok, dan sejenisnya yang dimasukkan ke dalam lembar kerja AutoCAD, dan bukan merubah ukuran lembar kerja. Nah, berikut ini adalah berbagai macam ukuran yang tersedia dalam insertion scale. Yang berikutnya lighting. Lighting ini berfungsi untuk mengatur mode intensitas cahaya dalam beberapa pilihan seperti internasional, American, dan generic. Fungsi ini biasanya digunakan pada desain 3D dalam mode rendering. Jika teman-teman sudah paham, kemudian kita akan lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya adalah PageTube. PageTube adalah pengaturan yang terdapat dalam AutoCAD berfungsi untuk men-setting atau mengatur format ukuran kertas, gambar, dan jenis printer yang akan dipakai untuk mencetak gambar sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Adapun ukuran kertas yang sering dipakai dalam mencetak gambar adalah A4, A3, A2, dan A1. Hal ini sangat membantu sekali ketika akan print out gambar sehingga memudahkan suatu pekerjaan tanpa men-setting ulang lagi di tampilan plot nanti. Untuk menggunakan PageTube, teman-teman bisa dengan mengetik pada komen PageTube, kemudian enter, maka akan muncul interface seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa membuat setup baru atau langsung menyeting setup yang sedang dipakai dengan mengklik modify. Untuk saat ini kita buat setup baru saja. Caranya klik new. Beri nama sesuai yang diinginkan. Kita beri nama saja setup 1. Jika sudah, klik OK. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Setting sesuai dengan kriteria printout yang teman-teman pakai. Nah, di bagian printer plotter ini, teman-teman bisa pilih sesuai printer yang dipakai teman-teman. Jika teman-teman ingin mencetak file dengan format PDF, maka teman-teman bisa pilih yang DWG to PDF. Kemudian paper size.
Paper sheet ini berfungsi untuk mengatur jenis ukuran kertas yang akan digunakan teman-teman. Teman-teman bisa sesuaikan sesuai kebutuhan. Di sini ada banyak sekali pilihan jenis kertas. Saya akan menggunakan ini. Kemudian ada plot area. Plot area ini untuk memilih area yang akan dicetak. Standarnya banyak menggunakan limit, namun untuk saat ini saya akan menggunakan yang defaultnya saja. Tapi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kemudian ada plot scale. Ini fungsinya untuk menentukan besar skala pada objek cetak. Selanjutnya, drawing orientation. Ini berfungsi untuk mengatur bentuk kertas. Teman-teman bisa pilih potret, landscape, atau lain. Oke, jika teman-teman ingin melihat hasil sementara jenis kertas kita atau hasil cetak kita, teman-teman bisa klik preview. Nah, beginilah hasilnya. Jika sudah, klik ini. Oke, yang berikutnya adalah sistem koordinat. Koordinat merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dipahami dalam pembuatan gambar. Sistem koordinat didefinisikan dengan bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan, atau ruang. Ada 3 sistem koordinat yang selalu dipergunakan dalam pembuatan gambar pada AutoCAD. Yang pertama, koordinat Cartesius. Nah, di sini saya sudah membuat diagram koordinat Cartesius. Sistem koordinat Cartesius dipergunakan untuk menentukan posisi atau letak dari sebuah titik pada suatu bidang datar. Posisi titik tersebut ditentukan oleh 2 buah garis yang ditarik secara vertikal dan horizontal, di mana titik pusatnya berada pada titik 0 atau titik asal. Garis horizontal disebut sebagai sumbu X, di mana X positif digambarkan mendatar ke kanan, sedangkan X negatif digambarkan mendatar ke kiri. Sementara itu, garis vertikal disebut sebagai sumbu Y, di mana Y positif digambarkan ke arah atas dan Y negatif digambarkan ke arah bawah, di mana nilai titik perpotongan adalah 0,0 atau X, Y yang dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian, kita buat contoh. Contoh, jika kita ingin membuat garis lurus ke kanan atau horizontal dengan panjang 5 mili secara koordinat absolut Cartesius, maka kita akan menuliskan dengan rumus 5,0. Kemudian, jika kita ingin membuat garis lurus ke atas atau vertikal dengan panjang 5 mili secara koordinat absolut Cartesius, maka kita akan menuliskan dengan rumus 0,5. Oke, kita praktekkan. Caranya, masukkan perintah line, kemudian enter. Masukkan koordinat awalnya, yaitu 0,0. Kemudian enter. Terus masukkan nilai 5,0. Kemudian enter. Maka hasilnya akan membuat garis lurus dengan panjang 5 mm mendatar ke kanan. Kemudian tekan enter atau space untuk mengakhiri. Kemudian masukkan lagi perintah line. Kemudian enter. Masukkan angka koordinat awalnya yaitu 0,0. Kemudian enter. Selanjutnya masukkan angka 0,5. Enter. Maka hasilnya akan membuat garis lurus ke atas dengan panjang 5 mm seperti ini. Jika sudah, klik enter. Nah, begitu mengenai koordinat Cartesius. Berikutnya adalah koordinat polar. Saya juga sudah membuat diagram koordinat polar. Sistem koordinat polar memperhitungkan koordinat suatu titik berdasarkan jarak terhadap titik sebelumnya.
dan sudut yang terjadi antara garis penghubung kedua titik tersebut terhadap garis datar yang diukur dalam arah berlawanan dengan searah jarum jam. Jadi menurut metode ini, koordinat suatu titik ditentukan terhadap titik sebelumnya, bukan terhadap titik origin. Dan dapat kita lihat bentuk umum koordinat polar yaitu seperti ini. Oke, kita buat contoh. Contoh, jika kita ingin membuat garis lurus ke kanan atau horizontal dengan panjang 5 mm secara koordinat polar, maka kita akan menuliskan dengan rumus seperti ini. Add 5 tanda sudut, kemudian 0. Jika kita ingin membuat garis lurus ke atas atau vertikal dengan panjang 5 mm dan sudut 90 derajat secara koordinat polar, maka kita akan menuliskannya dengan rumus seperti ini, yaitu add 5 tambahkan tanda sudut, kemudian 90. Oke, kita praktekkan. Caranya masukkan perintah line, kemudian enter, masukkan nilai koordinat awalnya yaitu 0,0, kemudian enter. Kemudian masukkan nilai yang tadi, ketik add, masukkan nilai 5, tambahkan tanda kurang dari sebagai tanda sudut, kemudian 0, lalu enter. Maka hasilnya akan membentuk garis lurus ke kanan dengan panjang 5 mm. Jika sudah, kemudian enter. Masukkan lagi perintah line, kemudian enter. Masukkan koordinat awalnya 0,0, enter. Setelah itu masukkan rumus tadi yaitu add 5 kurang dari sebagai tanda sudut, kemudian 90, enter. Maka akan membentuk garis lurus dengan panjang 5 mm. Begitu seterusnya ya teman-teman. Teman-teman tinggal mengikuti arah nilai derajatnya saja. Ada 0, 45, 90, dan seterusnya. Oke, yang berikutnya adalah koordinat relatif. Di sini juga saya sudah membuat diagram koordinat relatif. Sistem koordinat relatif adalah sistem koordinat yang meletakkan suatu titik dapat dinyatakan secara relatif terhadap koordinat titik lainnya. Kita selain dapat memasukkan angka koordinat absolut yang didasarkan pada titik origin, dapat pula memasukkan angka-angka koordinat relatif yang didasarkan pada titik akhir yang dimasukkan. Oke, bentuk umum koordinat relatif yaitu seperti ini. Add x, y. Oke, kita buat contoh. Contoh, jika kita ingin membuat garis lurus ke kanan atau horizontal dengan panjang 5 mm, maka secara koordinat relatif, kita akan menuliskan dengan rumus add 5,0. Kemudian jika kita ingin membuat garis lurus ke atas atau vertikal dengan panjang 5 mm, maka secara koordinat relatif, kita akan menuliskannya dengan rumus add 0,5. Kita praktekkan. Ketik line, kemudian enter. Masukkan koordinat awalnya yaitu 0,0. Kemudian enter. Setelah itu, masukkan rumus tadi, yaitu add 5, kemudian 0, lalu enter. Maka hasilnya akan seperti ini, akan membuat garis lurus ke kanan secara horizontal dengan panjang 5 mm. Jika sudah, kemudian klik enter. Kemudian masukkan lagi perintah line. Masukkan nilai koordinat awalnya yaitu 0,0, kemudian enter. Masukkan rumus tadi yaitu add 0,5, kemudian enter. Maka akan menghasilkan garis lurus ke atas secara vertikal dengan panjang 5 mm. Jika sudah, kemudian enter. Maka begitu teman-teman, bagaimana
kita menggunakan koordinat relatif. Berikutnya, kita belajar ke perintah dasar AutoCAD. Yang pertama ada point. Perintah point berfungsi untuk pembuatan objek titik yang mempunyai bentuk dan ukuran yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Untuk menggunakannya, teman-teman bisa dengan mengetik PO atau point, kemudian enter. Nah, teman-teman bisa gunakan ini sebagai titik dalam pembuatan sebuah objek. Klik di mana saja. Di perintah ini ada juga perintah VDSize. Ini berfungsi untuk mengubah ukuran titik. Teman-teman bisa mengubah ukurannya sesuai dengan teman-teman yang gunakan. Misal, enter. Maka ukurannya akan berubah. Kemudian ada PD Mode. PD Mode ini berfungsi sebagai perintah untuk mengubah bentuk titik. Sebagai contoh, saya akan merubah modenya dengan mode ketiga. Maka akan jadi seperti ini. Adapun bentuk-bentuk titik yang lainnya seperti ini. Banyak pilihan yang dapat teman-teman pilih. Oke, yang berikutnya adalah perintah line. Perintah ini digunakan untuk membuat objek garis. Perintah ini paling banyak digunakan dalam perancangan gambar dalam AutoCAD. Untuk menggunakannya, teman-teman tinggal klik icon yang ada di atas atau ketik line, kemudian enter. Teman-teman bisa membuat garis sesuai keinginan teman-teman. Oke, yang berikutnya perintah erase. Perintah erase berfungsi untuk menghapus suatu atau beberapa objek yang dipilih. Untuk menggunakannya, teman-teman ketikkan erase, kemudian enter. Caranya, teman-teman tinggal klik aja garis yang ingin dihapus. Nah, maka akan hilang seperti ini. Mungkin untuk dasar-dasar di bagian pertama cukup sampai sekian. Dan untuk melatih bagian pertama ini, teman-teman bisa dengan mengerjakan latihan yang telah disediakan. Supaya apa yang teman-teman pelajari barusan dapat selalu diingat. Mungkin cukup sekian tutorial di bagian pertama ini. Untuk perintah-perintah selanjutnya akan saya buat di tutorial di bagian kedua dan selanjutnya. Semoga mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.